Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan bahasa Indonesia yang membahas mengenai ragam bahasa. Nah, sebelumnya apa itu ragam bahasa? Mari kita lihat. Ragam bahasa itu apa? Nah, ini adalah definisinya. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut konteks pemakaiannya. Yang dinamakan ragam adalah varian. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai keperluan, sesuai situasi dan kondisi. Artinya, apabila kita dalam mempraktikkan bahasa Indonesia, tentu saja tidak hanya satu ragamnya, tetapi ada banyak sekali, ya kan? Ketika kita misalnya berbicara dengan teman, apabila kita berbicara dengan dosen, atau ketika kita berbicara dengan pejabat tertentu, misalnya, pasti bahasa yang kita gunakan akan berbeda. Nah, itu yang akan kita bahas, bagaimana ragam bahasa yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat ada dua orang yang sedang berkomunikasi, tetapi yang ada di dalam pikirannya adalah dua hal yang berbeda. Nah, orang yang berbaju orange ini memiliki pikiran bahwa unta itu memiliki punuk dua, karena realitas yang dia lihat adalah dari samping, yaitu unta berpunuk dua. Sedangkan orang yang berbaju biru mengatakan atau memiliki pemikiran bahwa unta itu berpunuk satu, karena dia melihat realitas itu dari depan, sehingga realitas itu tidak dilihat secara utuh. Nah, apa yang terjadi jika kedua orang ini bertemu? Pasti dalam praktik komunikasi ada kesalahpahaman atau ada salah tafsir mengenai berapa punuk unta. Itu. Nah, untuk menghindari adanya kesalahpahaman berbahasa, tentunya kita perlu memilih ragam bahasa yang tepat dalam berkomunikasi. Mengapa demikian? Karena Anda bisa membayangkan bagaimana jika Anda menggunakan ragam bahasa non-formal ketika berbicara dengan ketua program studi, misalnya, atau ketika Anda berbicara dengan dekan. Pasti akan ada kesalahpahaman, kemudian ada ketidakberterimaan, karena ragam bahasa yang digunakan keliru. Nah, ini adalah definisi umum dari komunikasi. Jadi yang dinamakan komunikasi, bagaimana komunikasi bisa terjadi? Adanya proses penyampaian informasi dari pengirim atau komunikator, ya kan, sebagai pembicara kepada penerima atau komunikan. Nah, agar komunikasi ini dapat terjadi, maka diperlukan komponen-komponen yang mendukung, yaitu misalnya harus ada komunikatornya, harus ada pembicaranya, ya kan? Kemudian harus ada alat atau medianya. Artinya apabila kita berkomunikasi, kita menggunakan media apa? Apakah kita menggunakan media bahasa lisan atau kita menggunakan media bahasa tulis, misalnya dalam menulis makalah. Nah, kita menggunakan media apa? Nah, kemudian yang kedua, tentu saja harus ada komunikannya atau si penerima pesan. Kita menyampaikan pesan itu kepada siapa? Kepada siapa kita berkomunikasi, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir harus ada tanggapan atau feedback, karena apabila komunikasi itu tidak ada tanggapan, ya, misalnya Anda mengirim WhatsApp kepada teman Anda, kemudian lama tidak dibalas, pasti Anda akan bertanya-tanya, mengapa tidak ada feedback? Sehingga komunikasi itu tidak lancar terjalin. Begitu ya, jadi syarat terjadinya komunikasi sehingga itu bisa lancar harus ada tanggapan atau feedback dari si komunikan. Nah, kemudian ini adalah perbedaan atau klasifikasi dari ragam bahasa. Ragam bahasa dibedakan berdasarkan ketiga ini. Yang pertama, berdasarkan topik pembicaraannya, kita mengenal ada ragam bahasa ilmiah. Nah, ketika kita mengenal ragam bahasa ilmiah, tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, sesuai dengan EB, ya kan? Ada dalam KBBI, memperhatikan struktur dan kriteria-kriteria lainnya.
ya kan, ketika kita menggunakan ragam bahasa ilmiah. Berbeda apabila para jurnalis atau wartawan menuliskan sebuah berita, maka ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa Indonesia jurnalistik, yang itu berbeda kalimatnya, misalnya dengan ragam bahasa yang digunakan dalam artikel ilmiah. Ya kan, misalnya kalau berita itu kan judul-judulnya harus yang mengundang rasa penasaran, ya kan. Kalau Anda menonton mungkin timeline YouTube misalnya di Tribun News atau Line Today, nah itu kan ada berita-berita yang secara judul, ternyata judulnya hanya menimbulkan rasa penasaran, tapi ketika ditonton beritanya, nah itu tidak dijawab ya judul yang ada di berita itu, sehingga itu hanya untuk memancing calon pembaca saja, bisa jadi seperti itu. Tetapi apakah itu diperbolehkan dalam karya tulis ilmiah untuk memancing pembaca? Tentu saja boleh ya. Misalnya Anda boleh menggunakan judul-judul yang sifatnya pertanyaan. Nah, itu boleh untuk memancing minat pembaca. Tetapi harus dijawab dalam tulisannya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada misalnya dalam bidang sastra, maka ragam bahasa yang digunakan juga pasti akan berbeda. Ya, misalnya apabila di dalam bahasa Indonesia, misalnya syarat dari kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat, bisa jadi di dalam sastra tidak seperti itu. Bisa jadi misalnya ketika Anda bermain drama atau bermain teater, misalnya tolong. Nah, itu bisa jadi sebuah kalimat sudahan. Nah, seperti itu ya. Jadi ragam bahasanya tentu saja berbeda karena berkaitan dengan karya fiksi. Nah, selanjutnya misalnya apabila kita dalam bidang pemerintahan, contohnya undang-undang. Bahasa undang-undang tentu saja berbeda dengan bahasa keseharian, ya kan? Ada kriteria-kriteria tertentu yang itu bisa dinamai sebagai ragam bahasa hukum. Nah, itu ya yang berbeda dengan bahasa keseharian masyarakat. Kemudian pembedaan yang kedua adalah berdasarkan gaya penuturannya. Nah, apabila gayanya itu formal dengan non formal tentu saja itu berbeda. Ya kan, misalnya apabila saya menerangkan hari ini tentu saja saya memakai bahasa formal, meskipun misalnya beberapa saya mencampurkan atau menyisipkan ya ragam bahasa non formal supaya tidak terlalu tegang misalnya. Nah, tapi apabila Anda berbicara dengan teman Anda misalnya dalam satu grup misalnya atau dalam satu private chat misalnya, tentu saja mungkin Anda akan lebih nyaman menggunakan ragam bahasa non formal. Nah, itu kan gaya ya, style penuturannya. Nah, kemudian berdasarkan mediumnya atau cara pemakaiannya ada melalui bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang tentu saja bahasa lisan ini tidak boleh dipakai dalam bahasa tulis. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana perbedaannya ya kan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Misalnya apabila Anda menulis artikel ilmiah, kecenderungannya atau menulis esai pendek, kecenderungannya masih terdapat bahasa lisan yang ada di dalam tulisan itu. Contohnya makanya, makanya itu apa? Kan gitu ya. Makanya itu kan oleh karena itu, harusnya kan gitu. Nah, hal-hal semacam itu bisa jadi tidak disadari, tapi kemudian itu saling bercampur di dalam tulisan teman-teman biasanya. Nah, ini adalah mind map tentang ragam bahasa ya. Jadi tadi ya berdasarkan cara pemakaian dan gaya penuturannya. Nah, ini tentu saja formal dan lisan dan tulisan itu masing-masing memiliki jenis formal dan non formal. Nah, seperti itu. Sedangkan ragam bahasa yang akan kita gunakan dalam menulis karya ilmiah tentu saja adalah ragam bahasa baku yang nantinya selama minggu-minggu ke depan akan kita pelajari bersama. Bagaimana itu ragam bahasa baku dan bagaimana menulis kalimat efektif yang sesuai dengan ejaan dan sebagainya. Kemudian ini adalah ciri-ciri ragam bahasa lisan yang membedakannya dengan bahasa tulisan. Yang pertama, tentu saja ketika kita lisan itu kan kaitannya dengan oral ya, berbicara. Maka kita butuh lawan bicara.
Kecuali apabila kita bermonolog atau kita bermain monolog. Nah, itu kita, tapi tetap saja ya ketika kita bermain monolog tentu kan ada penontonnya. Nah, sehingga bahasa lisan itu tetap butuh orang kedua atau lawan bicara atau orang yang menangkap pesan kita. Ya, kecuali kalau kita ngomong sendiri di kamar, nah itu berbeda lagi ya. Tetapi umumnya ya kan, ketika kita berbicara lisan, tentu saja ada orang yang mendengarkan atau ada sasaran pendengarnya. Nah, kemudian ragam bahasa lisan ini tentu saja tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Artinya, apabila kita berbicara hari ini, tentu saja pesan yang kita sampaikan itu hanya bisa didengar hari ini, kecuali kalau direkam. Nah, tapi kan itu konteksnya kalau lisan langsung ya. Nah, itu hanya bisa didengarkan hari ini kan gitu. Tetapi apabila bahasa tulis itu kan meskipun dibaca besok, dibaca minggu depan atau 1 tahun kemudian kan tetap bisa terjadi. Tetapi kalau bahasa lisan itu tidak. Nah, maka dari itu biasanya yang disebut bahasa lisan ini dia lebih berlangsung cepat. Artinya apa? Nah, ketika misalnya situasi atau respon ya tanggapan atau feedback dari komunikan itu langsung bisa kita dapatkan ya kan, misalnya maka dari itu misalnya beberapa orang lebih menyukai telepon, menelpon saja, ditelepon saja dibandingkan dengan di chat. Nah, beberapa seperti itu. Kenapa? Karena responnya ketika telepon, ketika berbicara secara lisan itu lebih cepat responnya. Karena ini interaksinya akan langsung terjadi. Berbeda dengan bahasa tulisan. Ketika melalui chat kan bisa jadi tidak dibaca, atau dibaca nanti, atau sudah dibaca tapi sengaja tidak dibalas. Nah, kan seperti itu. Itu berlangsung lambat interaksinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. Artinya ketika kita berbicara bisa jadi ada selip-selipnya, misalnya tadi kalimatnya kayak sepertinya tidak bersubjek. Nah, itu mungkin tidak terlalu dipikirkan ya ketika konteksnya adalah lisan. Nah, gitu. Tetapi keunggulannya adalah kita bisa mengekspresikan bahasa intonasi melalui intonasi kita, melalui gestur atau bahasa tubuh, mimik wajah. Nah, itu ya. Maka dari itu ketika berbicara lewat telepon misalnya atau lewat lisan ini itu mungkin lebih meminimalisasi adanya kesalahpahaman karena dari situ kita bisa mengetahui nada bicaranya dan sebagainya. Nah, berbeda dengan ragam bahasa tulis. Ya kan, kalau ragam bahasa tulis ya karena kita sendirian menyampaikan gagasan itu ke dalam kertas, maka kita tidak membutuhkan lawan bicara secara langsung. Dan lawan bicara kita itu nantinya bisa ketika sudah membaca tulisan kita, dan lawan bicaranya atau pembaca yang diharapkan bisa banyak sekali kan gitu. Artinya tidak membutuhkan lawan bicara secara langsung. Kita bisa langsung menyampaikan pesan itu di dalam media-media yang tertentu ya kan. Misalnya bisa lewat email, bisa lewat koran ya, itu ada perjalanan the evolution of communication ya kan. Nah, itu ya. Jadi kemudian email, kemudian apabila sekarang kita melihat kalau dulu ya kan, nah orang itu bisa mengetik panjang lebar, nah sekarang mungkin ada media-media yang itu terbatas seperti misalnya Twitter dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian perlu memperhatikan unsur gramatikal tentu saja. Misalnya apabila Anda menulis kalimat tidak nyambung, misalnya donat makan kucing. Nah, itu kan tidak nyambung secara gramatikal. Nah, itu kan pasti kalau dibaca apa maksudnya donat makan kucing. Nah, kan gitu. Atau misalnya itu jadi antara subjek, objek, nah itu ya, atau ikan makan anjing, daging makan anjing. Nah, kan tidak cocok secara gramatikal, secara SPO tidak cocok, tidak masuk maknanya. Nah, maka itu perlu memperhatikan unsur gramatikal. Dan unsur gramatikal ini tidak hanya susunan subjek, predikat, objek, tetapi juga tanda baca misalnya. Nah, apabila kita mengetik kemudian keliru mencantumkan tanda baca, misalnya tanda baca tanda tanya, kemudian kita keliru mengetiknya dengan tanda seru, nah itu bisa jadi perang ya, bisa jadi konflik dalam rumah tangga kan gitu ya. Ini maksudnya apa? Kamu marah, nah kan gitu ya. Kesalahan tanda baca ya, gramatikal itu sangat penting diperhatikan dalam bahasa tulis. Begitu juga dengan penggunaan caps lock misalnya. Nah, apabila kita misalnya
hanya menulis satu kata, lagi makan misalnya, dengan huruf yang itu kecil semua, dengan berbeda dengan huruf yang itu di caps lock semua, lagi makan. Nah kan menangkapnya akan berbeda. Nah maka dari itu unsur gramatikal penting untuk diperhatikan dalam menggunakan bahasa tulis. Kemudian yang ketiga, berlangsung lambat. Tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwa interaksinya tidak bisa langsung ya. Artinya bisa jadi dibalasnya baru nanti atau mendapatkan responnya baru beberapa hari kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian memakai alat bantu ya kan, tentu saja karena alat bantu itulah yang akan menghubungkan kita dengan pembaca ya, entah itu melalui buku, melalui koran, melalui Instagram, melalui email ya, melalui surat dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir hanya terbantu dengan tanda. Artinya tanda itu kemarin kita belajar ya bahwa bahasa itu adalah sebuah tanda. Huruf itu adalah sebuah tanda yang mewakili dari realitas, ya kan? Jadi tanda di sini adalah kita lihat sebagai bahasa itu sendiri ya, sebagai susunan kata demi kata itu adalah tanda. Ya kan, tanda dari realitas tertentu ya. Kata POHON merupakan tanda dari realitas pohon itu sendiri. Sehingga dalam bahasa tulis tentu saja kita hanya memerlukan tanda untuk mewakili bagaimana perasaan kita, bagaimana gagasan kita. Nah, itu kan kita tidak bisa mentransferkan intonasi, mimik muka dan gestur karena pembaca hanya melihat susunan tanda-tanda atau susunan huruf demi huruf yang ada di depannya. Nah, gitu. Kemudian ini adalah perbedaan ragam bahasa formal dengan non formal. Nah, ciri-ciri ragam bahasa non formal yang pertama tentu saja yang disebut non formal itu adalah tidak baku. Artinya misalnya Anda ada yang protes misalnya, kenapa Ibu ketika chat dengan saya tidak menggunakan ragam bahasa formal misalnya. Nah, ini konteksnya kan pribadi, bukan konteksnya ilmiah kan gitu. Tentu saja tidak apa-apa kalau menggunakan kata tidak baku misalnya. Nah, karena konteksnya adalah non formal ya. Nah, kemudian bentuk kalimat sederhana, kurang lengkap, tidak banyak kata penghubung. Menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Contohnya biarin, kayaknya, bikin, dan lain-lain. Kemudian menciptakan beragam bahasa yang bervariatif sesuai dengan pemakaiannya. Nah, contohnya ini salah satu contohnya nanti akan kita bahas sebagai topik diskusi kelompok ya, yang kemarin sudah sempat saya singgung, yaitu bahasa anak Jaksel. Nah, itu kan masuk ragam bahasa non formal sebenarnya ya kan, itu kan termasuk ragam bahasa juga, tapi ragam bahasa gaul ya kan. Nah, kemudian contohnya apa ragam bahasa gaul itu? Yang pertama ada bahasa slang. Nah, ini bukan grup band ya. Nah, tapi ragam bahasa slang ini adalah bahasa pergaulan. Yang dinamakan ragam bahasa slang ini bersifat musiman. Artinya generasi Z misalnya dengan generasi Y pasti bahasa slangnya berbeda. Ya, misalnya apabila generasinya orang tua kita misalnya mungkin tidak mengenal istilah baper misalnya ketika masa mudanya. Nah, tapi generasi saat ini misalnya mengenal istilah-istilah baper, mager, ya kan, asiap, CLBK. Nah, istilah-istilah tersebut itu kan hanya bersifat musiman, ya kan. Nah, itu jadi apa yang berlaku pada generasi saat ini belum tentu nanti di generasi tahun 2030 atau 2040 itu masih digunakan bahasa slang ini, kan belum tentu. Nah, itu yang disebut atau yang dimaksud bahasa pergaulan ini bersifat musiman. Kemudian yang kedua adalah bahasa prokem. Nah, bahasa prokem ini adalah juga bahasa pergaulan, tetapi fungsinya adalah untuk merahasiakan sesuatu dari kelompok lain. Misalnya Anda sedang gibah, gitu kan. Nah, kemudian Anda menggunakan bahasa prokem yang hanya dimengerti oleh kelompok geng Anda, tidak dimengerti oleh masyarakat umum, atau tidak dimengerti oleh kelompok geng selainnya, misalnya. Atau contohnya adalah seperti bahasa walian. Walian itu kebalikan ya. Jadi kalau bilang misalnya, nah ini contohnya mungkin anak-anak Malang ya, nggak tahu sekarang masih digunakan atau tidak. Nah, jadi misalnya bahasa walian itu misalnya untuk menyebut piye. Nah, piye itu bahasa Indonesianya bagaimana. Nah, gitu ya. Nah, itu tapi bilangnya bukan piye, tapi eyip. Nah, gitu. Nah, itu berarti maksudnya eyip itu piye. Nah, gitu. Nah, jadi ini kan hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja yang memahami konvensi ragam bahasa prokem ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah
Contohnya, nah contohnya ragam bahasa tulis ini apa ya? Misalnya non formal, misalnya ini ya ketika kita bercakap-cakap dengan pedagang toko daring ya, daring itu online ya kan, pedagang toko online atau pedagang toko daring. Tentu saja kita menggunakan bisa menggunakan bahasa formal maupun non formal, tetapi tentu saja harus memenuhi prinsip kesopanan gitu ya. Nah, ini misalnya ragam bahasa lisan non formal, misalnya ketika bergosip, ketika Insta story ya dengan teman-teman dan seterusnya. Nah, mengobrol santai. Nah, ini boleh digunakan. Nah, kemudian ragam bahasa formal tentu saja ciri-cirinya yang pertama harus sesuai dengan KBBI atau menggunakan kata baku. Misalnya kempes atau kempis. Nah, itu ya. Khotbah atau khutbah. Nah, itu. Jadi kita harus memperhatikan itu ya. Biasanya di Instagramnya Badan Bahasa itu sering mengupdate kata-kata baru. Kemudian harus memperhatikan ejaan, memperhatikan gramatikal, menggunakan kata ganti resmi. Artinya tentu saja kata ganti resmi itu ada banyak ya, saya, saudara, Anda. Ya kan bukan berarti kita ketika menggunakan bahasa formal kemudian menggunakan kata lo, gue, nah kan gitu ya. Kemudian menghindari unsur kedaerahan. Artinya di dalam menulis tentu saja kita harus menghindari ini karena bahasa yang kita gunakan adalah ragam bahasa formal. Nah, ini adalah contoh ketika berpidato ya kan, ceramah, presentasi, diskusi tentu saja kita menggunakan bahasa formal ya, bahasa lisan. Kemudian ini bahasa tulis formal digunakan dalam proposal penelitian, makalah, artikel, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3, undang-undang. Nah, tentu saja kita menggunakan ragam bahasa tulis formal yang memenuhi kriteria-kriteria yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, itu materi mengenai ragam bahasa. Selanjutnya silahkan Anda membuka e-learning-nya, kemudian sudah saya bagi beberapa kelompok dan beberapa topik. Kita akan berdiskusi kelompok sesuai dengan topiknya masing-masing dan dicermati perintah yang ada di dalam e-learning tersebut. Selamat berdiskusi, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.